Ada enggak? Mikir. Satu. Dari mana, Mas? Semarang. Selamat, Mas. Siap. Apa, Mas? Selanjutnya, Mas? Dompet dari Kalahari. Satu, 4, 2. Dompet dari Kalahari nomor 142. Yo, 142. 3, kosong. Bagus. Itu ya. 1. Ayo lari. Orang diwalik, Mas. Tanaman, karena kalau kita menanam itu kan salah satu, kalau di bagi yang muslim itu kan salah satu amal jariah juga ya, yang amalannya nggak akan terputus. Jadi ketika tanaman itu memunculkan manfaat, yang memanfaatkan tanaman itu mendapatkan manfaat, kita mendapatkan pahalanya, dan itu tidak akan terputus. Kita menanam satu, airnya, akarnya menyimpan air, airnya dimanfaatkan manusia, daunnya menghasilkan oksigen, buahnya menghasilkan buah yang bisa dimakan satwa. Itu akan berlanjut terus, satwa mengeluarkan kotoran, kotorannya tumbuh, ada bijinya tumbuh jadi tanaman, dan itu bersambung terus. Jadi kalau kita tidak bisa membangun pondok pesantren, kita tidak bisa membangun sekolahan, jangan berkecil hati, kita masih punya amal jariah lain, menanam. Kecil, sangat kecil sekali. Coba Rp1.000 itu bisa loh beli bibit tanaman. Atau bahkan kita membuat sendiri atau menyebarkan. Kalau biji ditanam langsung di gunung, kecil kemungkinan hidup. Tapi kalau kita menyemai dulu, tentunya jenis-jenis yang layak di gunung ya, nggak semua biji bisa kita semai dulu. Itu kan nggak modal. Misalkan kita makan nangka, betonnya kita taruh di tanah, kita buang di tempat sampah, di situ aja tumbuh. Jadi Allah itu menciptakan kehidupan itu dari hal yang kita buang saja, ada kehidupan di situ. Biji aja bisa tumbuh di tempat sampah. Kenapa kita membiarkan biji itu terbengkalai? Ada bayi satu di sungai, di got, kita viralnya sedunia. Tapi biji itu kan juga bayi. Kenapa kita tidak menyalurkan mereka ke kehidupan yang sebenarnya? Murah sekali. Coba kita mulai menabung biji itu ya. Jadi kita misalkan sekarang nggak sempat, seminggu itu masih ada, masih punya bekal untuk dia hidup. Jadi kandungan biji itu masih bisa bertahan sampai berhari-hari. Ketika kita bisa ambil ya kita ambil, kemudian kita semai di, kalau saya pakai gelas air mineral yang kecil-kecil itu, kalau nggak sempat beli polybag, kalau nggak ya pakai polybag atau apa saja lah. Yang penting ada tempat untuk suatu saat kita bawa. Ketika biji itu tumbuh, kita setiap mendaki gunung bawa satu aja. Kalau kita bawa 1000 susah. Kalau kita bawanya terlalu banyak, misalkan lebih berat dari bawaan kita, resiko tanamannya akan mati atau rusak. Kalau kita bawa satu, kita amankan, jangan sampai itu mati, jangan sampai akarnya ronggat ya istilahnya kalau di bahasa Jawa. Terus sampai dia ditanam dan dia hidup. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Satu pendaki satu. Dari 160 lebih peserta, satu orang satu. Berarti ada 160 pohon yang tertanam. Mungkin mulai kegiatan pendakian setelah ini, setiap kita mendaki menanam satu, mumpung musim hujan. Nah, itu nantinya kita akan punya peran di situ. Kita sudah menggugurkan dosa-dosa kita, kontribusi merusak alam kita dengan kita mengembalikan lagi fungsi alam tersebut. Seperti yang tadi saya ceritakan di Mbah Basri, beliau pernah jadi pembalak, akhirnya bisa mengambil kesimpulan bahwa itu salah dan harus menebus dosa dengan menanam, memulihkan hutan kembali. Nah, kita kalau mengutip dari salah satu aktivis di grup youth ya, yang dari Jember itu siapa?
Gus Nizam itu konservatif keras itu, radikal banget itu konservatif. Semuanya sangat ditegaskan di situ. Ya keren juga sih. Nah kalau mengutip dari beliau itu kan pendaki itu juga memunculkan masalah di gunung. Ketika kita menginjak kaki itu juga masalah bagi tanaman yang kita injak. Bahkan sampah kecil aja ini juga masalah kecil, sekecil apapun kalau namanya sampah kan sampah ya. Jadi kulit permen atau puntung rokok itu meskipun bisa terurai dalam sekian tahun, tapi kan itu juga menunjukkan masalah baru. Nah ketika kita tahu bahwa itu juga masalah, seharusnya kita mulai sadar bahwa kita perlu memperbaiki masalah itu. Kita perlu menebus dosa. Dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan, setidaknya kita ada pemulihan kecil untuk menebus itu. Ya salah satunya kita dapat dari alam, kita dapat dari gunung, ya kita kembalikan lagi ke gunung. Di mana tempat yang kita datangi, coba kita berikan kepada tempat itu. Dengan catatan kita hormati kearifan lokal yang ada di situ. Nggak semua gunung layak dengan tanaman tertentu, atau misalkan puncak kita ditanami pohon kelapa kan nggak bisa. Jadi puncak itu cenderung tanaman yang pendek. Kalau yang umum kan cantiki ya, atau edelweiss. Tapi kalau kita nanam edelweiss dari kota bawa ke gunung kan kayaknya masih mustahil kan. Jadi kita kalau di perahu di lereng Kendal itu kita sistemnya pakai cara kita cari tumbuhan kecil atau tanaman yang tumbuh tidak sehat di bawah tegakan yang besar, di bawah indukan yang kita rasa itu nggak akan besar karena terikat akar atau kena teduhan. Nah itu kita ambil setanahnya, kita bawa cangkul atau kita bawa skop, ambil setanahnya sama tanahnya, kita sebarkan ke lokasi yang terbuka. Kalau di sini susah sih, ini atas kan cukup keras. Kalau di gunung-gunung yang atasnya masih humus kayak perahu sebenarnya atasnya itu hutan. Kalau teman-teman yang udah lama banget pernah ke sana sebelum tahun 90-an mungkin, di Gunung Perahu itu puncaknya hutan, bukan bukit gundul ya. Itu banyak pohon-pohon besar yang diambil arangnya, dibakar sampai akar-akarnya dibakar untuk arang, untuk produksi arang ini dulu. Berarti kan menandakan perahu itu sebetulnya hutan. Kita masih bisa menemukan bongkahan-bongkahan arang dari akar yang belum terambil, itu masih banyak sekali bisa ditemukan. Nah di situ bisa kita kembalikan lagi hutan sebetulnya. Karena apa? Saat ini manusia-manusia yang ada di sekitar lereng Gunung Perahu itu sedang perang dingin masalah air. Jadi kalau kita mungkin mendaki ada mata airnya, itu sebetulnya jadi masalah di wilayah lain. Jadi ketika di sini ada mata air, semua wilayah itu mengincar mata air dan gak akan mencukupi. Sebagai pengalaman, tahun kemarin saja 2019 itu desa di lereng Perahu, padahal hutannya masih banyak, itu sampai kekeringan sekitar 8 desa itu kekeringan di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Desa di ketinggian 1000 meter itu sampai mata airnya mati. Mereka sampai harus didrop air dari BPBD Kabupaten Kendal dari bawah. Air itu dibawa dari kota naik ke atas. Jadi kita sudah menyalahi siklus, kita sudah melawan kodrat. Air dari atas ke bawah kebalik, sekarang air dari bawah ke atas. Bahkan mereka mau wudhu aja eman, banyak yang tayamum waktu itu karena kekeringan baru sekitar 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, belum banyak. Itu mata air sudah pada mati. Ternyata apa? Mata air itu sebetulnya nggak dari lereng yang sini pohon terus bawahnya air, itu nggak. Ternyata nggak seperti itu. Air itu munculnya jauh, nggak selalu ada pohon beringin bawahnya ada mata air, itu nggak selalu. Mungkin jadi alasan, nah kita udah nanam tapi mata airnya nggak tumbuh. Nggak selalu seperti itu. Ternyata di bawah tanah itu banyak sekali rongga-rongga yang kita dapatkan di perahu. Ada rongga yang di lereng perbatasan Kabupaten Kendal sama Kabupaten Batang itu ada curug masuk ke tanah. Munculnya itu hampir 10 kilo jauh. Jadikan mata air PDAM, jadikan produksi untuk PDAM untuk 4 kecamatan.
Nah itu ternyata airnya itu keluarnya muncul pertama dari curug itu masuk ke tanah, muncul di hampir 10 kiloan, jauh banget. Dan banyak tempat-tempat lain yang kita ketemukan itu, meskipun pohonnya rimbun, bawahnya nggak mesti ada mata air, tapi di tempat yang terbuka seperti ini muncul mata air. Ketika yang tempat rimbun itu gundul, mata air di sini mati. Itu banyak sekali. Ada satu desa yang atasnya tadinya hutan, terus ditebang, ditanami kopi semua untuk produksi. Dulunya di bawah hutan itu, di desa itu mata air nggak pernah mati. Setelah hutan itu mati, selang 5 tahun, baru akar-akar itu nggak berfungsi. Meskipun ada tanaman baru, 10 tahun itu belum pulih mata air yang tadinya ada itu. Nah itu mungkin hal terkecil yang bisa kita rasakan, mata air yang sangat berpengaruh untuk kehidupan kita. Menjenuhkan ya teman-teman. Karena kalau bicara konservasi itu aslinya menjenuhkan. Hal yang nggak menarik. Kita nggak butuh kok air. Kita alam itu rusak, biarin lah. Mau kita nggak butuh alam, kita masih bisa buat. Misalkan kayak Cina buat matahari masih bisa kan. Jadi manusia itu sebetulnya bisa buat apapun. Kalau yang nggak punya keyakinan bahwa semua yang diciptakan itu dari yang atas ya, yang di atas. Nah kalau yang punya keyakinan, punya iman, seharusnya kita mulai sadar bahwa nggak semuanya bisa kita ciptakan. Oksigen itu sekarang kalau beli satu kaleng berapa? 50.000 ada? 25. Oksigen mahal ya. Padahal kita kalau menghirup gini gratis. Yang tinggal di kota merasakan nggak segarnya tinggal di sini? Yang di kota sumuk panas sesek, di sini seger nggak? Seger. Di kota padahal banyak uang ya. Banyak uang, banyak masalah. Jadi apa jadinya kalau semua alam, semua gunung, semua hutan itu nantinya jadi pemukiman, jadi industri, jadi kota. Berarti satu wilayah itu sumuk semua. Kita berebut oksigen. Mungkin yang kerasa bukan kitanya, tapi organ kita. Kalau bisa kita lihat ke dalam, mungkin oksigen kita itu kecil yang diserap paru-paru mungkin ya. Tapi kalau kita ke alam, ke gunung gini, kita dapatkan kesegaran. Jadi itu menandakan kita tidak bisa menciptakan oksigen meskipun di kota itu gudangnya uang. Nah sedangkan air di kota juga, ada yang merasakan air di kota itu enak, seger? Enggak. Saya aja yang tinggal di Kabupaten Kendal itu, istri saya di wilayah perkotaan, saya di pedesaan, itu merasakan kalau saya mudik ke rumah istri, rasa airnya itu nggak seenak kalau saya di rumah sendiri. Kalau di rumah saya masih air sumur seger. Kalau di tempat istri air PDAM, mungkin air suling atau air bor itu udah nggak enak. Maksudnya rasanya beda. Berarti kan menandakan gudang uang itu belum tentu bisa menciptakan air yang enak. Lah air yang enak itu dari apa? Dari hal termurah, biji yang kita buang itu. Jadi teman-teman makan buah, entah salak, entah nangka, entah durian, entah apa. Kalau ada kesempatan kita mengambil, kita menanam di suatu tempat, tanamlah. Itu hal terkecil yang bisa kita lakukan. Sangat-sangat kecil sekali. Ada yang di sini sudah melakukan? Mungkin yang sudah mengevakuasi, merescue biji-biji yang dibuang itu, atau tanaman-tanaman yang nggak kepakai itu. Kalau belum, marilah. Karena benang sepersekian mili aja kita bahas, masa air yang menjadi kebutuhan pokok kita nggak bahas? Apa kita nggak sayang sama keturunan kita nanti? Sekarang PDAM di lingkungan saya itu sudah sebulan 150 pemakaian normal rumah tangga kecil. Kalau rumah tangga besar sampai 300. Dan nanti ketika anak kita sudah, rata-rata kan hampir sudah punya anak ya, kalau yang mau. Kalau yang nggak mau jadi mungkin nanti 10 tahun ke depan anak kita sudah seusia kita, 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Lah itu final masalahnya di situ. Kita akan mendapatkan masalah, kita tua, kita melihat anak kita cekcok sama tetangga. Wah banyunya dipateni kae, wah perahunya dipedot, wah PDAM saiki bare 1 juta. Boleh duit diskon tuh dari sasi 20.000. Misalnya seperti itu. UMR
5 juta, tapi PDAM 1 juta, listrik 1 juta. Makanya 20.000 aja sehari. Jadi akan jadi masalah nantinya. Nah sebelum itu terlambat, kita siap nggak untuk memulai dari sekarang? Ada yang nggak siap? Coba yang nggak siap siapa? Kalau semuanya nggak ada yang angkat tangan, berarti semuanya siap. Siap. Yakin? Yakin. Mungkin hal terkecil aja kita melihat dulu. Karena kalau kita langsung melakukan itu akan susah. Coba kita melihat dulu, merasakan. Ketika kita masuk ke satu wilayah, satu ke gunung, ke tempat baru, coba kita rasakan di situ ada perbedaan apa, ada masalah apa. Karena kalau kita hanya membahas diri kita sendiri, itu nggak ada habisnya. Nah, sisihkan sedikit untuk kita coba melihat di sekitar kita. Mungkin untuk kegiatan sosial kebencanaan itu sudah banyak yang menangani. Tapi sebetulnya ada yang bisa lebih ditangani sebelum adanya bencana tersebut. Banjir bandang, longsor, kekeringan, itu kan sudah ada yang menangani. BNPB atau BPBD sudah bisa menangani. Tapi sebetulnya itu tidak akan terjadi ketika penyebabnya itu bisa kita cermati. Nah, perannya di mana? Ya salah satu perannya adalah teman-teman yang suka naik ke gunung. Karena mau tidak mau gunung itu adalah salah satu ibu dari manusia, ibu dari kehidupan itu ada di gunung. Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa gunung itu ibu bagi makhluk sekitarnya. Mata air itu datangnya dari gunung. Jangan menutup mata bahwa ketika mata air itu munculnya di desa bawah, itu memang di situ tempat mata airnya, itu jangan seperti itu ya. Kita harus memikirkan bahwa mata air itu dari atas, di bawah itu sudah diolah, keluar di resapan-resapan atau di kapiler-kapiler tanah itu muncul di mana-mana, itu ya ujungnya dari atas, dari gunung salah satunya. Sungai-sungai mati itu munculkan masalah lagi. Sampah yang seharusnya itu bisa dibawa ke laut, nggak bisa dibawa ke laut. Akhirnya apa? Tertimbun di sungai. Jadi yang lautnya jadi masih bersih, itu kan jadi masalah bagi sungainya. Seharusnya sampah itu dibawa air ke, karena sungainya ada airnya, sampah itu dibawa sungai ke laut, jadi lautnya penuh sampah. Yang sekarang terjadi kan seperti itu ya, laut penuh sampah. Laut yang masih bersih itu mungkin daerah selatan. Kalau daerah utara yang dari Tegal, dari Pekalongan mungkin bisa merasakan ya, Semarang atau Jepara itu rata-rata laut penuh sampah pantainya. Nah kalau kita bisa mencegah itu sebelum semuanya jadi bencana, kenapa tidak? Mau kita bahas apa? Nyamannya pundak aja bisa. Kenapa kita bahas nyamannya masa depan nggak bisa? Jadi kita semuanya semoga ya setelah kegiatan ini kita punya komitmen bersama ya. Mulai dari kita punya peran minimal melihat dulu apa yang menjadi akar masalah dari lingkungan tersebut yang kita datangi. Melihat tuh gampang kok, kita cuma melihat aja, oh di sini masalahnya apa sih? Oh kita kalau mau minum pakai air kolam nggak tega, samarnya dari hulu. Bali malah maknya kaget. Lah kowe ngopo ijo kabeh? Lah aku bar kemah ning Kledung. Lah ngopo sih? Lah ngombe. Jadi gen-gen huluk itu masuk ke tubuh kita jadi hijau. Kalau kaos hijau nggak masalah, kalau tubuh kita hijau kan bahaya. Nah itu satu yang bisa kita lihat. Apa masalahnya? Kita cari tahu ke masyarakat mungkin, karena di sini tidak ada mata air. Salah satu solusi yaitu membuat tampungan air agar pertanian bisa terjaga, agar masyarakat bisa tetap hidup dengan pertanian yang ada di sini. Kalau misalnya tidak tambung, pasti saya yakin musim kemarau pertaniannya nggak lancar. Karena di desa Gunung Perahu itu ada yang setiap musim kemarau tanah itu nganggur, hampir 5 bulan itu nggak digarap. Nah itu kan tanda bahwa masyarakat tidak dapat uang. Semuanya itu berakar dari air. Akar masalahnya dari air. Makanya marilah kita coba sedikit melihat masalah, bahwa ada yang bisa kita kerjakan saat ini untuk mencegah masalah yang lebih besar masa depannya. Kita sayang anak cucu kita sayang generasi mendatang, dan kita sayang
hobi kita. Jangan sampai hobi kita itu dicam sebagai golongan-golongan yang ikut mendukung kerusakan lingkungan. Apakah kita rela? Teman-teman pendaki itu wah, mungkin ya, kalau kita ambil contoh dari yang suka naik hobi lain, nggak jalan kaki, yang dengan hobi lain. Wah, yang suka merusak tuh yang mendaki gunung, kakinya banyak sekali kalau mendirikan tenda begini, bikin api unggun, bakar pohon. Itu kan sudah salah satu cam bagi kita bahwa pendaki itu merusak bagi orang-orang yang melihat kita. Nah, coba kita jangan sampai hobi kita itu dicap sebagai hobi merusak. Mari kita perbaiki. Kita budayakan bahwa mendaki gunung itu juga berkontribusi untuk gunung. Salah satu yang sudah dilakukan mungkin kegiatan 1001 pendaki tanam pohon ya, yaitu menyematkan kata pendaki tanam pohon itu sudah sangat bagus sekali. Itu virus yang positif. Nah, dari kita Ultralek itu punya potensi lain. Potensinya adalah dalam Ultralek semua dibahas, detailnya dibahas. Nah, nantinya ke depan pembahasan tentang konservasi itu juga bisa lebih cepat masuk ke teman-teman Ultralek, karena sampah aja di sini sangat jarang. Kalau kita kemah Persami mungkin di adik-adik pramuka itu sampahnya banyak sekali. Biasanya di sini kegiatan tendanya di belakang sana ada tumpukan sampah gunung. Itu sangat sering sekali terjadi. Tapi kalau kegiatan teman-teman, saya yakin kita pergi dari sini, di sini tidak akan ada sampah. Itu saya sudah yakin sekali. Karena ada perbedaan antara teman-teman sama mungkin adik-adik yang pramuka atau kemah-kemah biasa. Di sini sudah pemahamannya sudah sampai melotot untuk hal detail seperti itu. Jadi itu peran kita. Makanya kita punya peran penting. Semua di sini adalah khalifah. Kita punya masing-masing dari diri kita itu punya pesannya harus kita sampaikan ke lingkungan kita. Kita bawa setelah kita pulang, minimal ke anak kita, minimal ke orang tua kita, ke kakak adik. Ini loh mbak, nek buang sampah kita jadi kali masalah apa? Kalau yang maam perang yang kali kan misalnya maam sampah dulu. Nek ngetok kayu itu aja tidak saat sore, pangnya aja tidak apa-apa, misalnya nggak harus dipotong. Atau kita jangan menghilangkan tanaman-tanaman yang asli di sini untuk diganti tanaman misalkan tembakau atau jagung, nanti akan mematikan mata air. Cerita-cerita sedikit seperti itu kan kalau kita terus-menerus kita ceritakan, lama-lama lingkungan kita akan menerima. Saya yakin, saya ambil contoh dari kegiatan Mbah Basri. Beliau itu dulu benar-benar dicap wong gantengan. Dan banyak sekali ada Mbah Sadimin, ada banyak sekali ya Pak Idris atau siapa itu yang pokoknya di beberapa tempat banyak inspirator sebetulnya. Tapi kenapa kita yang punya kesempatan lebih banyak, kita tidak mengikuti beliau-beliau? Jadi teman-teman di sini siap ya untuk kita mulai ikut melihat. Masih semangat? Oke. Terima kasih karena ini waktunya udah habis ya. Oke, karena waktunya sudah habis, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau banyak kata-kata yang kurang bisa dimengerti, banyak salahnya, banyak hal yang mungkin menyinggung perasaan masing-masing karena aku ngombe ora apa pokok dalam itu di hulu menyek ngombe. Mohon maaf ya, bukan maksud menyinggung, untuk bahan candaan aja. Jadi semua yang saya sampaikan tadi itu sangat banyak punya kekurangan. Jadi kesempurnaannya itu hanyalah milik Allah. Dan kita punya satu sisi kesempurnaan, yaitu kita bisa berpikir. Karena kita punya kelebihan itu, ya mari kita manfaatkan kesempurnaan kita untuk meminimalisir kerusakan. Setidaknya kita tidak ikutan merusak atau cuek. Akhir kata